Apa itu kurikulum? Kurikulum dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid yang diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Kurikulum diklasifikasikan dalam 3 bagian: tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Ketiga komponen tersebut dapat digunakan untuk mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, mulai dari kompetensi apa yang akan dimiliki murid sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Terlihat bahwa kemerdekaan murid dalam belajar merupakan acuan pengembangan dari kurikulum. Sehingga kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional, di mana kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Maka, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat dioptimalisasi dalam kerangka mewariskan nilai budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, menilai dan memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial. Murid-murid yang berasal dari beragam suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama harus menjadi poin awal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan zamannya dan perlu disesuaikan pula dengan kondisi satuan pendidikan. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna, bukan pada banyaknya materi atau konten yang didapatkan murid. Proses pembelajaran dapat diberikan menggunakan model pembelajaran inquiry atau inquiry-based learning, di mana model pembelajaran ini menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar murid. Siklus pembelajaran inquiry itu adalah yang pertama menyalakan rasa ingin tahu murid, yang kedua mencari tahu, mengumpulkan data, fakta, dan bukti dari eksplorasi yang telah diketahui murid. Yang ketiga, memilah, mengorganisasi, menganalisa, menerjemahkan, dan mengkomunikasikan apa yang murid pelajari. Yang keempat, membuat koneksi, mencoba menghubungkan dengan topik lain. Yang kelima, menyelami atau mendalami, mendorong murid mengambil makna esensi dari kegiatan belajarnya. Yang keenam, aksi atau tindakan merefleksi apa yang telah murid pelajari dan membuat aksi nyata dari pembelajaran bermakna yang didapatkannya. Transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui proses pembelajaran berbasis proyek. Dengan demikian, diharapkan murid dapat memberikan dampak yang positif bagi dirinya sendiri dan lingkungannya kelak. Perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, transformasi budaya merupakan isu baru yang berkembang saat ini. Isu baru ini menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang akan membantu murid menghadapi dunianya yang penuh dengan tantangan. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan murid kini dan di masa depan. Jika kita diajak mengingat kembali masa kita sekolah dulu, kita mencari informasi hanya melalui buku, televisi, dan radio. Tetapi sekarang murid-murid kita mendapatkan informasi dari buku, televisi, radio, internet, dan juga media sosial. Jika dulu ketika kita ditanya apa cita-cita kita, pada umumnya kita akan menjawab guru, polisi, TNI, dokter. Tapi sekarang jika ditanyakan kepada murid apa cita-cita mereka, pastinya cita-cita mereka akan lebih beragam. Dari hal ini,
Sudah selayaknya pembelajaran yang kita laksanakan dan kurikulum yang kita kembangkan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan murid. Dan sebagai guru, kita harus terus belajar untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid sehingga guru dapat menyusun tujuan pembelajaran yang sesuai. Agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum, semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Guru terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Mari kita tetap bersemangat menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang selalu lebih baik.